Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai dahsyat, seolah-olah ombak masalah terus menghantam dari segala arah, dan kamu merasa tak berdaya menghadapinya? Hidup memang sering terasa seperti itu. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, semuanya seolah datang bersamaan dan membuat kita kewalahan. Kita merasa lelah, putus asa, dan bertanya-tanya kapan badai ini akan berakhir. Tapi, tahukah kamu, di tengah badai terdahsyat sekalipun, ada satu suara yang mampu menenangkan segala kekacauan. Suara itu adalah suara Yesus yang berkata, "Diam." Tenanglah, mari kita bayangkan sejenak. Kamu berada di sebuah perahu kecil di tengah danau. Tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak mengganas, dan perahu mulai kemasukan air. Kamu panik, ketakutan, merasa hidupmu terancam, tapi di sana ada Yesus yang dengan tenang berkata pada badai, "Diam, tenanglah." Dan ajaib, seketika angin reda dan danau menjadi tenang. Kisah ini bukan hanya sebuah cerita. Ini adalah gambaran nyata kuasa Tuhan atas segala badai dalam hidup kita. Masalah sebesar apapun, sekacau apapun situasinya, Dia mampu meredakannya hanya dengan satu perkataan. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah di tengah badai hidup, kita masih bisa melihat kehadiran Tuhan? Atau kita terlalu sibuk panik dan putus asa? Coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu mengalami situasi yang tampaknya tak ada jalan keluar, tapi tiba-tiba ada pertolongan yang tak terduga? Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan hadir dan bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Namun, penting untuk diingat, damai sejati bukan berarti tidak ada badai. Damai sejati adalah ketika kita bisa tenang di tengah badai, karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Bayangkan dua orang di tengah badai, yang satu panik, berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Yang lain tetap tenang, karena dia tahu ada tempat perlindungan yang aman. Siapa yang lebih damai? Tentu saja orang kedua, bukan? Begitu juga dengan hidup kita. Kita bisa panik dan putus asa menghadapi masalah, atau kita bisa memilih untuk tenang, karena kita tahu ada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita. Tapi bagaimana caranya tetap tenang di tengah badai? Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih. Pertama, fokuslah pada Tuhan, bukan pada masalah. Seperti Petrus yang bisa berjalan di atas air selama dia fokus pada Yesus. Kita juga bisa berjalan di atas badai selama kita tetap memandang padanya. Kedua, ingatlah bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Seperti malam yang paling gelap sekalipun akan berakhir dengan terbitnya fajar, demikian juga masalah kita pasti akan berlalu. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Ketiga, jadikan badai sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Pohon yang tumbuh di tempat teduh mungkin tinggi, tapi akarnya dangkal. Pohon yang tumbuh di tempat berangin justru memiliki akar yang kuat dan dalam. Begitu juga kita. Badai hidup bisa menjadikan iman kita semakin kuat. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi badai dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Tapi ingatlah ini. Ada Tuhan yang lebih besar dari badaimu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang membelah Laut Merah. Dia yang membangkitkan orang mati karena badaimu bukanlah apa-apa baginya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Berhentilah sejenak dari kepanikan. Tenanglah, dan dengarlah suaranya yang berkata, "Aku menyertai kamu." Percayalah bahwa Dia mampu meredakan badai dalam hidupmu, seperti Dia meredakan badai di Danau Galilea. Namun, ingatlah juga bahwa terkadang Tuhan tidak langsung meredakan badai. Terkadang Dia membiarkan badai berlanjut, tapi Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi menembus badai, kita juga bisa terbang melampaui masalah kita dengan kekuatan darinya. Bayangkan sebuah rumah di tepi pantai. Ketika badai datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Bukan karena tidak ada badai, tapi karena fondasinya kuat. Begitu juga dengan hidup kita. Kita bisa tetap teguh bukan karena tidak ada masalah, tapi karena iman kita berakar kuat pada Tuhan. Jadi, mulai hari ini, mari kita latih diri untuk tetap tenang di tengah badai. Mari kita belajar untuk melihat kehadiran Tuhan bahkan dalam situasi tersulit. Karena sesungguhnya, damai sejati bukan ketika badai berhenti, tapi ketika kita bisa tenang di tengah badai, karena kita tahu Tuhan ada di perahu hidup kita. Ingatlah selalu, badai mungkin menggetarkan perahumu, tapi tidak bisa menenggelamkan Tuhanmu. Dia lebih besar dari segala badai. Dia mampu meredakan badai dengan satu perkataan, dan Dia ada bersamamu setiap saat. Mungkin kamu punya pengalaman di mana Tuhan meredakan badai dalam hidupmu. Atau mungkin kamu sedang menghadapi badai saat ini. Yuk, bagikan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi berkat dan penghiburan bagi orang lain yang sedang berjuang. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita renungkan satu hal.
Jangan fokus pada badai, fokuslah pada Yesus. Karena ketika kita memandang padanya, dan kita akan menemukan damai yang melampaui segala akal dan juga damai yang bahkan di tengah badai terdahsyat sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan penghiburan. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, badaimu mungkin besar, tapi Tuhanmu jauh lebih besar.